Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayai kehidupan bagi kita. Tuhan masih memberikan kesehatan di setiap kita. Dan pagi hari ini juga Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan bagi kita. Amin. Biarlah pagi ini kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Sebab Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kita saat ini. Saudara dan saya, mungkin akhir-akhir ini banyak persoalan yang kita hadapi. Banyak kejadian-kejadian yang kita tidak sanggup untuk menghadapi. Tapi Tuhan beserta kita. Sebab Tuhan mengatakan, beserta Tuhan tidak ada yang sanggup untuk mengalahkan kita. Dan tidak ada sanggup untuk membuat kita terpuruk dan terjatuh. Dan kita tidak sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita. Dia baik bagi kita, saudara. Biarlah saat ini kita hanya berserah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup untuk memulihkan kita. Mari kita akan puji Tuhan kita. Kita akan agungkan Dia pagi hari ini bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang penuh belas kasihan. Pagi hari ini kami hadir di tempat ini Tuhan, di dalam Zoom kami Tuhan, di dalam ibadah online kami Tuhan saat ini. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang turut campur di dalam ibadah kami. Berikan kami hati yang menyembah, berikan kami hati yang taat kepadamu. Dan biarlah segala roh-roh yang tidak daripadamu kami halau dan kami habis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami roh konsentrasi saat ini Roh Kudus, sebab hanya Engkau yang sanggup memberikan kami Tuhan roh yang akan menyembah-Mu. Ajar kami agar kami taat kepadamu. Pimpin juga hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu pagi hari ini bagi kami. Biar setiap firman yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita puji Tuhan kita saat ini. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita sudah diberikan kuasa, diberikan kekuatan bagi kita, karena kita adalah pilihan yang setia di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita umat pilihan Allah.
Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami hadir kembali memuji, mengangkat pujian yang terindah bagimu di pagi hari ini. Sebab kami hadir di hadirat-Mu, memberikan persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Benar Tuhan, kami tinggal di hadirat-Mu, maka kami akan nyaman. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, kami tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu akan Engkau Yesus, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Kasih setiamu ada pada kami Tuhan, sebab Engkau baik dan sangat baik. cinta
Kami mau masuk lebih lagi Tuhan ke ruang Maha Kudus, menerima taburan firman dan urapan-Mu yang dahsyat bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami saat ini, temani kami saat ini, urapi kami saat ini. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik kepada kita. Kita bersyukur kita bertemu lagi dalam kebaktian ini bersama. Dan hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, faith, hope, and love. Ya, 3 hal ini. Ini kita harus mengerti. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar diantaranya itu adalah kasih. Kenapa? Karena kasih adalah Allah. Allah itu kasih, itu paling besar. Kalau iman dan pengharapan itu dari kita. Iman dan pengharapan dari kita. Tapi kalau kasih dari Allah. Makanya kalau kita mau menerima pengasihan dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, kita harus menerima dengan iman dan pengharapan. Kalau kita mau dikasih oleh Allah, karena dia Allah kasih. Kalau kita mau menerima pemberian dari Tuhan, kita harus minta dengan iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan. Iman itu dan pengharapan dari kita. Kita mulai dengan yang pertama dulu, mengenai iman. Iman itu dari kita, yaitu iman Roh Kudus. Iman yang Tuhan maksud di sini adalah iman Roh Kudus, bukan iman hikmat manusia. Ya, iman Roh Kudus atau iman kuasa Allah. Seperti katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 4, 5, 9 dan 10. Ayat 4. Paulus katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah atau kekuatan Roh Kudus. Jadi supaya iman kita adalah iman kuasa Roh Kudus. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang diciptakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi iman kita adalah iman Roh Kudus. Iman Roh Kudus itu belum kelihatan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi ya. Mata kita belum lihat, telinga kita belum dengar, belum dalam hati. Tapi Roh Kudus katakan sudah ada, sudah dijawab, sudah sedia semua itu. Itulah iman Roh Kudus. Bukan iman hikmat manusia. Kalau iman hikmat manusia itu iman pakai otak akal, tidak akan ada mukjizat. Tapi kalau iman Roh Kudus itu iman mukjizat, karena yang lakukan itu Roh Kudus. Mata kita belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul dalam hati, tapi Roh Kudus sudah sediakan semua itu. Maka jemaat Tuhan, kita harus punya iman Roh Kudus. Jangan pakai iman akal, iman Roh Kudus. Nah, supaya kita memiliki iman Roh Kudus, kita harus terus menerus diurapi Roh Kudus, supaya Roh Kudus menguasai hati, pikiran, roh, jiwa, seluruh kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga iman kita adalah iman Roh Kudus, pikiran kita pikiran Roh Kudus. Ya, kita harus beriman kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita harus beriman Roh Kudus kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan. Seperti katakan dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, dan kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, pasti kamu terima. Itulah iman Roh Kudus. Yakin apa yang saya minta dan doakan dengan iman dan pengharapan, saya pasti sudah terima. Tuhan Yesus katakan, kita harus yakin sudah terima, karena bukan kita yang lakukan, bukan manusia, tapi Roh Kudus yang lakukan semua itu. Roh Kudus menjawab semua doa dan pengharapan kita. Iman, pengharapan dari kita, kalau kasih dari Allah. Jadi kalau kita mau berdoa, kita harus minta dengan iman, dengan pengharapan. Ya, karena apa? Pengharapan itu dasarnya adalah iman. Pengharapan itu adalah dasarnya iman. Seperti katakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ini mengenai pengharapan, tadi mengenai iman. Yang kedua pengharapan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti sesuatu yang kita tidak lihat. Iman itu belum kelihatan, tapi kita harapkan. Jadi dasar di pengharapan adalah iman. Dasar pengharapan kita adalah iman. Ya. Semua pengharapan kita dasarnya adalah iman. Semua from faith to faith, dari iman kepada iman. Kalau kita berdoa harus dengan iman. Nah, dan punya pengharapan. Jadi pengharapan kita tetap dari iman. Dan kita yakin apa yang kita minta, doakan, dan kita harap itu kita sudah dapat, pasti dapat. Kenapa? Yang lakukan itu adalah Roh Kudus yang lakukan semua itu. Maka jangan kita bimbang kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa dengan iman Roh Kudus dan dengan pengharapan Roh Kudus, pasti kita sudah dapat. Makanya kalau kita berdoa dengan iman Roh Kudus dan pengharapan Roh Kudus. Dan kita yakin apa yang saya minta dan harapkan ini, saya sudah dapat karena Roh Kudus yang melakukan semuanya itu. Puji Tuhan Yesus, kita bersyukur pada Tuhan punya Roh Kudus. Yang ketiga adalah kasih. Yang ketiga adalah kasih. Kasih lebih tinggi daripada iman dan pengharapan. Kasih lebih tinggi dari iman dan pengharapan. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Lebih tinggi dari iman dan pengharapan. Sebab Allah adalah kasih. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah kasih. Nah, Dia yang memberi kepada kita. Jadi kalau kita minta dengan iman Roh Kudus dan dengan pengharapan Roh Kudus, Allah kasih ke kita, Allah berikan pada kita. Ya, sebab Allah adalah kasih. Allah berjanji akan memberikan semua kepada kita asal kita minta dengan iman dan pengharapan. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus katakan. Kita minta dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan melakukan semua itu. Roh Kudus lakukan semua itu. Apa yang kita minta dan harapkan, pasti kita terima. Asal jangan kita khawatir. Ingat, apa yang kita minta dan harapkan kepada Tuhan pasti kita dapat, asal jangan khawatir. Jadi kekhawatiran itu adalah apa? Penghalang berkat. Jadi kalau kita mau menerima daripada Tuhan, jangan sekali-kali khawatir. Kalau kita khawatir, walaupun kita minta dengan iman pengharapan, tidak dapat. Kekhawatiran itu adalah penghalang berkat. Ya, makanya jangan kita khawatir. Matius 6 ayat 25 sampai 29. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Tuh, perhatikan burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung. Namun Bapa di surga memberikan makanan kepada burung. Ya, jangan khawatir soal makanan minuman. Jangan khawatir soal pakaian. Perhatikan bunga bakung di padang. Tidak meminta, tapi Tuhan kasih keindahan lebih dari semua. Jadi semua itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Perhatikan burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung. Tapi Tuhan kasih makanan. Burung selalu bersiul-siul terus. Kenapa? Karena dia percaya pasti aku dapat makanan. Setiap pagi bangun burung itu bersiul. Kenapa? Dia yakin aku pasti makan. Itulah burung. Masa kita kalah sama burung? Ya. Kita punya iman, Bapakku di surga memelihara aku. Aku pasti sudah disediakan semua makanan yang saya butuhkan. Bapa sudah berikan saya makanan. Walaupun saya belum lihat makanan itu, belum muncul hati. Tapi saya sudah terima dengan iman. Saya harapkan dan saya pasti dapat itu makanan hari ini. Tuhan berikan kita semua kebutuhan kita. Jangan khawatir. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita baca bersama. 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang pelihara kita. Tuhan berikan kita makanan. Tuhan berikan kita minuman. Tuhan berikan kita pakaian. Tuhan berikan kita seluruh kebutuhan kita. Tuhan berikan pada kita. Makanya jangan khawatir. Kalau kita khawatir, cemas berarti menghalangi berkat Tuhan, menghalangi semua berkat Tuhan, nggak akan dapat apa-apa. Khawatir atau cemas itu adalah dosa. Ya,
Kita sebenar-benar melepaskan semua kekhawatiran kita. Lepaskan kekhawatiran kita pada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita. Dia yang selesaikan, bukan kita yang selesaikan. Tuhan yang menyelesaikan. Kemarin saya katakan, bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang, kita hanya nonton. Seperti katakan dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Walau 1000 orang ada sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Ya, aku hanya menonton pembalasan pada Tuhan kepada orang fasik. Jadi kita itu hanya nonton. Tuhan yang berperang, Tuhan berikan kita kemenangan. Bukan kita juga yang mengusahakan semua makanan minum, semua kebutuhan kita. Semua itu dari Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Semua dari Dia. Ya, maka jemaat Tuhan, lepaskanlah kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab Ia akan menyelesaikan semua masalah kita. Lepaskan semua kekhawatiran kita pada Tuhan. Dia yang menyelesaikan, bukan kita yang selesaikan. Tuhan selesaikan, kita hanya menikmati semua berkat daripada Tuhan. Tuhan Maha Baik. Jangan sekali-kali khawatir. Kalau kita khawatir, itu membuat umur kita pendek. Kalau kita khawatir, itu membuat umur kita pendek. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya 1 hasta? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa memperpanjang umurnya? Tidak ada. Jadi kalau kita khawatir malah memperpendek umur. Maka jemaat Tuhan, saya minta supaya kalian jangan sekali-kali khawatir. Jangan takut. Khawatir dengan takut, bimbang sama saja itu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Kasih yang sempurna melenyapkan kekhawatiran. Karena kekhawatiran, ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, dia belum sempurna kasih itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, kekhawatiran. Ya, ingat itu. Ini firman Tuhan. Kita tetap benar berpegang pada firman Tuhan. Serahkanlah, lepaskanlah semua kekhawatiranmu, ketakutan kepada Tuhan. Lepaskan semua kepada Tuhan. Hiduplah tenang. Semua pasti selesai. Semua pasti sempurna selesai. Belajar tenang, tentram, damai. Karena Tuhan sudah sediakan semua bagi kita. Makanan, minuman, pakaian Tuhan sudah sediakan. Semua Tuhan sudah sediakan. Kita tinggal minta saja. Kita tinggal minta dengan iman Roh Kudus. Kita punya pengharapan Roh Kudus. Apa yang kita minta kepada Tuhan dengan penuh pengharapan Roh Kudus, kita pasti dapat dari Tuhan. Iman, pengharapan itu dari kita. Nah, pemberi itu dari Tuhan. Karena Allah ada kasih. Ya. Jadi kita hanya minta dengan iman dan pengharapan dalam Roh Kudus, kita sudah terima dari Tuhan, sudah dapat dari Tuhan. Jadi saya minta kepada jemaat, hiduplah tenang, ya, tentram, ya, semua sudah selesai, semua sudah selesai. Tuhan menolong kita semuanya. Saya mohon supaya kalian perhatikan firman Tuhan ini, apalagi menghadapi tantangan dunia ini. Ya, banyak orang sekarang khawatir, takut, cemas karena penyakit, karena di PHK, karena masalah ekonomi, masalah keluarga, sebagainya. Kita bukan orang kafir. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Punyanya. Kita kalau mau menerima, kita hanya minta dengan iman dan pengharapan. Pasti Tuhan kasih. Dia berjanji. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Ya. Minta di dalam iman dan pengharapan. Pasti kita dapat. Tuhan Maha Baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Amin. Kita nyanyi bersama-sama. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir,
bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Asal kita minta dengan iman dan pengharapan, pasti kita dapat. Puji Tuhan, haleluya. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami semuanya. Supaya kami jangan khawatir, tapi kami selalu minta dengan iman dan pengharapan Roh Kudus. Dan kami yakin pasti kami sudah dapat, karena Roh Kudus yang sudah menyediakan itu bagi kami semuanya. Kami bersyukur Bapa, semua daripada-Mu, oleh-Mu, kepadamu. Kepadamu kemuliaan kekal selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini, memakan dan minum tubuh dan darah Yesus, supaya kami beroleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan dan mengenai perjamuan kudus dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 58. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 58. Maka kata Yesus pada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku pun hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa yang makan roti perjamuan kudus adalah tubuh Yesus, akan hidup selama-lamanya. Jadi siapa yang makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus di surga. Itulah perlunya kita ikut perjamuan kudus. Perjamuan kudus membuat kita jadi satu dengan Tuhan Yesus terus menerus sampai Tuhan datang mengangkat kita masuk ke surga. Ya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roti dan anggur yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk alat perjamuan kudus sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua roti dan anggur ini. Berkati Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan dan urapi semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas, menjadi maha kudus, menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, mari angkatlah daging Tuhan di tangan kanan. Angkatlah daging, cabikan daging Tuhan di tangan kanan. Inilah daging Tuhan Yesus. Daging Tuhan Yesus yang telah dihancurkan oleh karena dosa kejahatan kita, makanya diremukkan, dihancurkan. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, sehingga daging kita yang lemah dan sakit-sakitan akan menjadi sehat dan kuat. Dan pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus, dan kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Itulah perlu kita makan dagingnya Tuhan Yesus, supaya kita jadi satu dengan dagingnya Tuhan Yesus. Daging Yesus dengan daging kita jadi satu, bersatu dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat daging Tuhan di tangan kita dan katakan, Tuhan, inilah dagingmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan daging Tuhan Yesus Kristus ini. Haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus dengan tangan kanan. Angkat cawan darah Tuhan Yesus di tangan kanan. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa manusia. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Nyawa Yesus dengan nyawa kita akan menjadi satu. Itu namanya covenant. Sehidup semati dengan Yesus. Darah Yesus dengan darah kita. Nyawa Yesus dengan nyawa kita akan menjadi satu. Covenant, menjadi satu. Dan kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Kuasa darah Yesus akan mengubah kita dan akan membawa kita masuk ke dalam surga yang kudus, yang mulia. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus Kristus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus. Sesudah kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita mau menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua. Kami sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami haus rindu menerima urapan yang baru pada saat ini. Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, urapi kami semua, sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus, bebaskan kami yang terbelenggu. Roh Kudus, ubah kami semua jadi manusia lain berhasil dalam hidup kami. Roh Kudus, berikan kami karunia dan kuasa jadi saksi Kristus sekarang ini sampai Tuhan datang. Supaya kami hidup dalam roh dipimpin Roh Kudus. Inilah pemalamakan tanah nama. Jemaat Tuhan, terima urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Kami terima, haleluya, hosana. Illa pamalamakan tanamana, illo pamalamakan urra pamalamakan tutu, illo pamalamakan, illo santanamana, illa rimana himpormana, urra santanamana, hosana, hosana, haleluya nama, illa pamalamakan pembarakunta, haleluya, hosana, 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 haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menyucikan, menguduskan kita, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom aleichem. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.